Baik pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan dari tadi bahwa pada malam hari ini diperbincangkan apa kabar Indonesia malam, kita fokus melihat kans, melihat kesempatan, peluang dari timnas U23 kita untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Caranya yang paling cepat adalah mengalahkan Iran atau mengalahkan Irak maksud saya dalam pertandingan pada hari Kamis malam esok pukul 10:30 waktu Indonesia Barat 22.30. Bagaimana kemudian perkiraan dari para pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong? Kami juga punya prediksinya untuk Anda. Siapa pemain yang dipercaya menjadi starting line up oleh Coach Sinteyong? Inilah dia. Kita lihat Hernando Ari masih dipercaya sebagai kiper. Sekali lagi inilah prediksi dari tim Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian barisan pertahanan diisi oleh Justin Hubner, Muhammad Ferrari juga. Kemudian siapa pengganti dari Rizky Ridho, sang kapten? Komang Teguh di sana kami tempatkan, Ivar Jenner, Nathan Chuaon yang begitu terjalin chemistry-nya mengisi lini tengah, kemudian juga Pratama Arhan, Fajar Fatur Rahman, dan seperti biasa juga di lini depan kita lihat ini nama-nama yang menjadi andalan dari timnas U23 kita, apalagi sudah kembali hadir Rafa Strike dan Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand mendampingi di sayap kanan dan kiri. Bang Feve bagaimana melihatnya? Ya saya pikir ini mungkin komposisi yang sangat tepat ya. Namun bagaimanapun juga ini tergantung kesiapan dari setiap pemain juga karena timnas yang atau juga Sintayong dan juga semua jajaran pelatih yang lebih mengerti kesiapan dari pemain. Tapi saya pikir dengan kehadiran Komang untuk menggantikan Rizky Ridho mungkin ini salah satu pilihan juga yang menurut saya sangat tepat. Sementara di Fajar di kanan walaupun kemarin kita lihat memang agak sedikit mendapatkan pressure sangat kencang dari tim Uzbekistan dan juga tetap bisa mempertahankan performa permainan tetap akan dimainkan, dan di depan kembalinya Rafael saya pikir memang menggantikan peran dari Sananta sendiri. Iya, Bang Zul yang biasa juga memegang ban kapten, kehilangan Rizky Ridho, apa artinya untuk timnas U23, Bang Zul? Ya kalau saya pikir memang kita cukup kehilangannya dengan di kartu merahnya Muhammad Ridho, tetapi dengan kehadiran Komang juga bisa lebih banyak membantu di belakang. Apalagi kita lihat dari susunan pemain yang ditampilkan ini, saya pikir inilah komposisi terbaik untuk tampil di esok hari. Ya, Bang Zul, bagaimana melihat konsistensi dari para pemain kita mulai dari pertandingan ke pertandingan, mulai fase grup hingga saat ini? Ya saya pikir tidak banyak perubahan, artinya dari segi mental permainan pun tidak banyak perubahan. Tetapi yang terakhir saya lihat kemarin memang kita kayak di bawah pressure ya daripada pemain Uzbek kemarin. Itu di 15 menit pertama timnas kelihatan kesulitan dalam keluar dari pressure dari Uzbek sendiri, dan ini adalah sebuah PR buat pelatih untuk bagaimana besok bisa bermain lebih baik, terutama di 15 menit awal. Tentu Irak pun akan sudah menganalisa bagaimana permainan kita, bagaimana serangan kita ataupun sistem pertahanan kita. Tentu mereka sudah menganalisis, apalagi di pertandingan terakhir memang kita sedikit terpresur dari permainan Uzbek sendiri. Di mata Bang Zul, sebagai pemain juga pengalamannya juga, gaya apa yang ditampilkan oleh Irak sebenarnya? Saya pikir tidak banyak berubah ya dari tim-tim Timur Tengah yang lain, baik itu Qatar maupun Irak. Semua karakternya mereka sama, lebih mengandalkan kecepatan. Tetapi kalau kita berbicara kecepatan di sini bukan mengenai speed ya, tapi bagaimana aliran bola mereka yang memang cepat, dan itu harus bisa diantisipasi oleh pemain-pemain kita. Seperti itu. Baik, melihat apa yang dimiliki oleh Irak, mampukah kita mengantisipasinya dari kacamata Bang Hardiman? Seharusnya mampu, walaupun Irak dikenal sangat akrab dengan hadiah penalti dalam fase grup dan juga di perempat final melawan Vietnam. Tetapi ketika Irak memainkan partai perdana, mereka kalah lawan Thailand. Ya. Artinya apa? Thailand, Vietnam, ini adalah gambaran yang utuh buat skuad kita. Bagaimana kita bersiap menghadapi mereka, Irak. Artinya apa? Indonesia punya kans untuk bisa menang, Putri. Untuk bisa menang. Dan saya melihat memang formasi 3-4-3 yang menjadi formasi favorit Sintayong. Tadi kita melihat bagaimana formasi the winning team yang kita prediksi akan dimainkan oleh Sintayong. Ini juga akan dipengaruhi dengan siapa yang akan menyandang ban kapten. Oh, oke.
ini berperan penting dalam menetralisir emosi anak-anak. Ini menarik. Soal hadiah penalti untuk Irak ini menarik karena apa? Sejauh ini Irak mendapatkan 3 penalti dari 4 lain yang sudah mereka mainkan. Dan ini memang harus diwaspadai. Peran kapten sentral dalam bikin tenang kawan-kawannya. Oke, peran kapten begitu sentral, kita nggak salah pilih narasumber. Karena 2 narasumber yang bersama kita, Bang Zul dan juga Bung Veve ini sama-sama pegang ban kapten pada saat kemudian bermain dulu. Tapi sebelumnya kita akan lihat, ini adalah head to head Indonesia versus Irak, 16 November 2023 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak 5-1 berhasil mengalahkan Indonesia, timnas senior 19 November 2013 kualifikasi Piala Asia 2015 Indonesia ini juga kalah dari Irak 0-2, walaupun mungkin juga timnas senior yang kemarin mendapatkan pengalaman untuk bertemu atau juga berhadapan dengan Irak di tahun 2023 dan juga Januari 2024 ya kalau nggak salah Bang Veve. Tapi kan banyak sekali materi para pemain yang pada saat itu memperkuat bertemu dengan Irak juga tampil pada pada ajang Piala Asia U23 kali ini. Iya, kalau saya melihatnya seperti ini Mbak Putri ya, secara statistik pertemuan saya pikir itu bukan menjadi gambaran ya. Tinggal statistik. Betul, itu tinggal statistik saja. Tapi saya pikir bagaimana setiap pemain kembali kepada performa terbaik. Itu yang paling penting. Karena kalau kita membahas masalah statistik, tentu pasti akan bisa down duluan. Wah kita kalah, kita kalah. Ini menurut saya itu satu hal mungkin yang tidak perlu diperhatikan lagi karena itu udah masa lalu ya. Jadi artinya sekarang ini bagaimana setiap pemain ini satu tujuan, satu fokus menjalankan semua game plan yang dimainkan oleh pelatih. Malah saya lebih melihatnya seperti gini Mbak Putri sebenarnya. Ketika kita melawan Uzbekistan, kita mendapatkan pressure yang begitu ketat dari para pemain Uzbekistan. Tinggi sekali. Dan solusinya apa? Itu mungkin yang kita harus lihat nantinya. Sama halnya seperti melawan Irak nanti. Irak ini bukan tim yang kaleng-kaleng ya Bang ya. Pernah menjuari AFC U23 di 2013, mengalahkan Saudi Arabia masalahnya 1-0 ya. Artinya ini tim di turnamen ini sangat berkualitas. Dan ketika kita kehilangan Rizky Ridho yang leadershipnya oke banget untuk skuad kita, terutama di lini belakang, ini PR besar buat Sintayong. Bagaimana dia bisa keluar ketika tim ini kehilangan Rizky Ridho. Komang itu pilihan terbaik. Dan saya melihat sekali lagi kapten. Siapa kapten pengganti untuk Rizky Ridho? Nah ini. Kita melihat melawan Uzbekistan ada nama Nathan sebagai kapten pengganti. Boleh jadi melawan Irak besok Nathan kembali menjadi kapten. Pilihan juga kapten. Oke, siapa yang layak untuk menyandang ban kapten? Mungkin Bang Zul punya pandangan tersendiri mengenai hal ini dan juga bisa bercerita kepada kita bagaimana pentingnya peran sentral seorang kapten. Tapi nanti Bang Zul, kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Rekan kami Goldi Gumilang juga akan bercerita, akan wawancara dengan warga yang ada di Surabaya. Bagaimana pendapatnya, pandangannya mengenai Indonesia berhadapan dengan Irak yang akan berlangsung Kamis malam esok. Silakan Goldi. Baik, sepertinya kami masih ada kendala komunikasi dengan Goldi Gumilang. Nanti coba kita hubungi lagi supaya cari tahu bagaimana pendapat warga dari Surabaya. Tapi Bang Zul, bisa nyambung lagi Bang Zul. Bagaimana sih sebenarnya peran dari seorang kapten ini pada saat pertandingan, terutama pada laga-laga penting yang sangat menentukan esok malam ini, Bang Zul? Ya, seorang kapten sangat penting ya dalam sebuah pertandingan, apalagi mulai dari performanya, terus mentalitasnya, bagaimana dia memimpin rekan-rekannya di dalam. Tentu kalau saya melihat dari beberapa kriteria ini mungkin yang pemain yang tepat untuk menggantikan Rizky Ridho, saya pikir adalah Hernando Ari. Ya, apalagi kita lihat penampilannya di beberapa pertandingan selalu menjadi pembeda ya. Ditambah lagi kemarin terakhir waktu bertemu dengan Korea Selatan ada beberapa penyelamatan, ditambah pada saat adu penalti, saya pikir dia pemain yang paling tepat untuk menggantikan peran dari Rizky Ridho. Baik Bang Zul, terima kasih ya. Kita sudah mendapatkan satu nama dari Bang Zul. Menurut versi Bang Zulkifli Syukur bahwa yang pantas untuk memegang ban kapten menggantikan Rizky Ridho adalah Hernando Ari, sang kiper kebanggaan kita. Besok kita lihat, tapi Bang Zul terima kasih sudah memberikan waktunya juga, memberikan pandangan juga. Kita akan terus tunggu bagaimana hasilnya. Kita akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan ulasan lainnya, tapi setelah jeda.